Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein di Gaza, Palestina. Insyaallah mulai hari ini doakan kita akan konsisten, komitmen insyaallah taala kembali menyajikan konten-konten tutorial berbahasa Arab. Kenapa konten ini harus kembali diadakan? Sebagai respon, sebagai tanggapan, banyak teman-teman yang meminta kepada saya untuk kembali mengaktifkan konten tutorial bahasa Arab, pelajaran bahasa Arab. Karena bagi teman-teman yang baru subscribe Muhammad Hussein Gaza, mungkin tidak mengetahui ya, saya ini punya akun YouTube yang lama. Ya, namanya juga sama, Muhammad Hussein Gaza. Tapi di banned, sudah sampai 200.000 lebih subscriber, tapi di banned oleh YouTube. Dan pada channel yang lama itu, saya sering memberikan konten-konten bahasa Arab. Insya Allah mulai hari ini, saya berusaha untuk konsisten ya. Setiap hari Ahad, kita akan menyajikan konten tutorial bahasa Arab. Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Terlalu banyak alasannya, terlalu banyak motivasinya. Kalian cek aja di Google, silahkan. Keutamaan belajar bahasa Arab itu kalian akan banyak temukan di sana. Tapi cukup, saya ingin sampaikan satu hal, satu alasan yang ini harusnya sudah cukup untuk kita semua, bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Dalam surat Yusuf ayat kedua Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami, kata Allah, kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kalian berpikir. Memang dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa orang yang memahami bahasa Arab, mampu berbicara bahasa Arab, itu biasanya memiliki intelektualitas yang lebih tajam. Ya, otaknya lebih cerdas. Ya, karena memang itu sudah salah satu i'jazul Quran, salah satu kelebihan, salah satu karamah yang Allah berikan kepada mereka yang mempelajari bahasa Arab. Diberikan kelebihan dalam ilmu, misalnya ilmu logiknya dan sebagainya. Mungkin akan ada yang mengatakan, lah karena ente aja orang muslim, karena ente aja orang Islam, jadi terlalu melebih-lebihkan bahasa Arab. Saya akan mengutip satu kutipan dari seorang sastrawan Prancis, namanya itu Ernest Reiner. Dia bilang apa? Bahasa Arab ini adalah fenomena paling aneh dalam sejarah manusia. Munculnya tiba-tiba, kemudian masuk dalam fase sempurna, dan itu tidak ada masa-masa klasik, tidak ada versi klasik atau versi modern. Itu kata Ernest Reiner. Artinya apa? Hampir seluruh, bahkan seluruh bahasa di dunia ini itu ada versi klasik, ada versi modern. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Perancis, itu pasti ada. Ada perubahan-perubahan dari waktu ke waktu. Ada semacam evolusi bahasa. Ya, kalau ke bahasa Indonesia misalnya kan, dulu itu kita tidak menulis huruf U begitu saja, tapi OE. Soekarno ditulis Soe Karno, Soeharto ditulis Soe Harto. Huruf J yang sekarang kita pahami itu dulu ditulisnya dengan huruf D dan J. Ya, jarum super, D, J, jarum super. Nah, bahasa Inggris juga sama. Bahasa Inggris itu ada bahasa Inggris klasik, ada bahasa Inggris modern. Tapi bahasa Arab, Masya Allah, ini sebuah mukjizat dari Allah Ta'ala yang diturunkan melalui nabinya, melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, dan kelebihannya adalah bahasa Arab tidak berubah. Bahasa Arab yang akan kita pelajari ini adalah bahasa Arab yang sama yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya 14 abad yang lalu. Bahasa yang sama yang digunakan oleh orang-orang Arab 2000 tahun yang lalu, 3000 tahun yang lalu, Masya Allah ya. Dan kita insya Allah akan berusaha menyampaikan bahasa Arab ini, teman-teman, sesimpel mungkin, semudah mungkin. Jadi sekali lagi teman-teman, siapkan alat tulis kalian, pensil, pulpen, buku tulis, dan pastikan kalian dalam kondisi nyaman untuk kita menyerap ilmu bahasa Arab. Baik teman-teman, sebelum kita mulai juga saya ingin menyampaikan, jangankan di Indonesia, bahasa Arab ini, ya bahasa Arab, terutama kaidah bahasa Arab, grammarnya bahasa Arab. Kalau bahasa Arab kita nyebutnya nahwu, ilmu nahwu itu juga sebetulnya menjadi momok, menjadi mimpi buruk bagi orang-orang Arab sendiri. Nah, mungkin kalian akan kaget kalau saya katakan bahwa sangat sedikit sekali orang-orang Arab di Palestina atau di Mesir atau di Yordan, kalau kita persentasekan dari total jumlah penduduknya,
itu hanya berapa persen, mungkin tidak sampai 10% atau tidak sampai 20% lah ya, yang menguasai bahasa Arab secara gramatikal, ya, menguasai nahwu sorof, sangat sedikit sekali. Contohnya, ini pengalaman pribadi saya. Tahun 2011 ketika saya mulai kuliah di Gaza, di Universitas Islam Gaza, ada sebuah mata kuliah namanya mata kuliah An-Nahwu Al-Arabi, gramatikal bahasa Arab. Nah, saat itu bersama saya itu lebih dari 100 mahasiswa di satu ruangan. Dan dalam mata kuliah gramatikal bahasa Arab ini saya kaget melihat, loh, kok banyak yang sangat minim pemahaman dasar tentang bahasa Arab. Karena saya pikir orang-orang Arab ini jago-jago bahasa Arab semua kan, terutama gramatikal. Sampai ketika ujian, ya, di ujian semester, itu dari sekian banyaknya mahasiswa yang ikut mengambil mata kuliah itu, lebih dari 100 orang, itu cuma 2 orang yang mendapatkan nilai sempurna. Satu, saya lupa namanya siapa, orang Gaza, dan satu lagi adalah Muhammad Hussein dari Indonesia. Ya, karena memang saya juga alhamdulillah Allah izinkan, Allah mudahkan dalam belajar bahasa Arab di pondok salaf, ya, pondok konvensional tradisional di Meranggen, Demak, Jawa Tengah. Alhamdulillah. Jadi saya punya basic ke ilmu nahwu, ilmu sorof, ya, ilmu mantiq, ilmu balaghah. Saya belajar di sana. Dan alhamdulillah teman-teman banyak juga yang minta ke saya, Ustadz, saya mau ke Gaza, apa yang harus dipersiapkan? Bahasa Arabnya harus dipersiapkan. Ya, bahasa Arab ini benar-benar hal yang sangat dibutuhkan, terutama kita sebagai seorang Muslim. Ya, Anda sebagai seorang Muslim, bahasa Arab ini menjadi bahasa premier seharusnya. Karena kita sehari-hari ini berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, kita sehari-hari berinteraksi dengan ayat Quran dan hadis-hadis Nabawi. Ya, dan bahasa Arab ini nggak sulit teman-teman, jauh dari kata sulit. Ya, intinya di mindset. Kalau dari awal kita sudah menganggap bahasa Arab ini sulit, maka kesannya akan sulit. Sama kayak matematik, sama kayak ilmu fisika, sama kayak ilmu kimia, sama aja. Tapi kalau kita dari awal menganggap bahasa Arab ini sesuatu yang menyenangkan, insya Allah, ya, akan Allah mudahkan. Dan juga ingat, kita juga niatkan, ya Allah, saya mempelajari bahasa Arab ini. Pertama, saya cinta Al-Quran. Saya ingin memahami Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, saya ingin belajar bahasa Arab ini karena saya cinta Nabi Muhammad. Saya rindu. Saya ingin suatu hari saya bisa berkomunikasi dengan bahasa yang digunakan oleh sang Nabi, ya Allah. Ya Allah, saya ingin memahami, ya, kaidah-kaidah fikih. Saya ingin memahami, bisa membaca dari referensi-referensi otentik berbahasa Arab. Ya Allah, saya ingin suatu hari ketika Palestina terbebas, ketika Islam kembali jaya, dan pasti, ya, Islam akan kembali jaya, umat Islam akan kembali memegang tampuk kepemimpinan dunia sebelum hari kiamat, itu pasti terjadi. Ketika itu terjadi, kita sudah punya skill bahasa Arab. Kita sudah bisa berinteraksi dengan bahasa Arab. Kita sudah paham bahasa Arab. Dan saya berbagi skill bahasa Arab ini, saya niatkan pertama, semoga menjadi ilmu bermanfaat. Ya, ketika saya meninggal nanti, semoga ilmu ini bermanfaat dan menjadi amal jariyah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salasah. Shadaqah jariyah, al-ilmu yantafa' bihi wa waladun shalih yad'u lahu." Apabila seorang anak Adam meninggal, maka semua amalnya terputus kecuali 3 hal. Yang pertama adalah shadaqah jariyah, kedua adalah ilmu yang bermanfaat, ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Baik teman-teman, sekali lagi saya ingatkan bahwa kita belajar bukan untuk lulus ujian, ya, karena saya menemukan biasanya kita ini stres, ya, kalau belajar sebuah mata pelajaran itu karena kita dituntut untuk mendapatkan nilai yang tinggi ketika nanti ujian, gitu kan. Saya pribadi, saya belajar bahasa Arab itu sejak saya masih SD, ya, madrasah ibtidaiyah, MI, MTS, sampai madrasah aliyah, saya belajar bahasa Arab. Tapi jujur, itu nggak efektif sama sekali. Ya, seperti halnya kalian belajar bahasa Inggris. Kalian belajar bahasa Inggris sejak SD, SMP, sampai SMA. Saya yakinnya, kalau tidak ada pelajaran-pelajaran tambahan di luar sekolah itu nggak akan membekas sama sekali. Nggak akan. Ya, karena memang kurikulum yang kita jalankan itu tidak mengajarkan kita untuk jago bahasa Arab dengan bermodalkan
mata pelajaran yang kita ambil. Apa yang kita pelajari itu semua kita ambil terpaksa, ya, karena kita dikejar oleh kurikulum dan kita dipaksa untuk mempelajari itu agar kita bisa lulus dalam ujian. Tapi untuk pelajaran bahasa Arab ini nggak ada paksaan. Bagi kalian yang nggak mau belajar, silahkan kalian skip aja video ini. Tapi bagi kalian yang mau belajar, niatkan dengan niat yang sudah tadi saya sampaikan. Ya Allah, saya belajar ini niat ibadah kepadamu demi mendekatkan diri ini kepada ayat-ayatmu. Seperti itu. Baik. Dan juga teori bahasa Arab, teman-teman, itu tidak beda jauh dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Sebetulnya sama. Semua bahasa itu pada dasarnya memiliki struktur yang tidak beda jauh. Ya, saya sempat belajar bahasa Jepang juga. Saya sempat bisa berbicara bahasa Turki. Dan saya juga sekarang alhamdulillah menguasai bahasa Ibrani bahasa orang Yahudi. Dan saya perhatikan semua sama strukturnya. Dan saya sering sampaikan kepada murid-murid saya, ya, kalau kalian mau memiliki pemahaman yang dalam, ya, dan mudah dalam bahasa Arab, kalian juga harus pahami bahasa Indonesia dengan baik dan benar, karena teorinya nggak beda jauh. Dalam bahasa Indonesia kita memiliki teori namanya kalimat tunggal, ada kalimat majemuk, itu kan yang kita pelajari, ya. Sama kayak dengan bahasa Inggris dan bahasa Arab juga. Contoh, teman-teman, dalam bahasa Indonesia kita menyebut ada namanya misalnya struktur SP, subjek predikat. Ada kalanya subjek predikat objek, ya kan? Contoh, kalau yang SP gimana? Yang SP misalnya ayah seorang guru. Ini subjek, ini predikat. Oke, contoh yang kedua. Adik memakan, atau adik makan gitu, ya. Adik makan kurma. Ini subjek, ini predikat, ini objek. Ya, paham ya? Oke. Dalam bahasa Arab sama susunannya. Ayah seorang guru. Sederhana sekali. Walidi mudarrisun. Walidi mudarrisun. Ya. Ini subjeknya, ini predikatnya. Oke? Kalau dalam bahasa Arab kita nyebutnya mubtada, ini khobar. Mubtada, khobar. Oke. Nah, ini yang pertama. Contoh yang SPO, subjek predikat objek. Ummi ta'kul tufahatan. Ummi, ibu saya, ini subjek. Ta'kul, ini predikat. Tufah, ini objek. SPO. Nah, teman-teman, jadi saya ingin memberikan gambaran betapa simpel dan sederhananya bahasa Arab. Jadi kalau ada yang masih takut memulai belajar bahasa Arab karena khawatir ribet, ya, dan misalnya rumit, kompleks, enggak. Sangat simpel sekali. Dan kalau kita belajar bahasa Arab, teman-teman, mindset kita sedang bermain. Kita sedang bermain puzzle, gitu loh. Karena nanti kita akan diajak dalam teori-teori bahasa Arab itu, kita akan diajak bagaimana kita ini menemukan kepingan yang harus kita isi, gitu ya. Seperti main puzzle lah, seperti main catur lah. Alhamdulillahnya, teman-teman, struktur bahasa Arab itu sama dengan struktur bahasa Indonesia. Ada subjek, ada predikat, ada objek, ya. Walidi mudarrisun, ayah saya seorang guru. Ummi ta'kulu tufahatan, ibu saya memakan sebuah apel, ya. Oke, baik.
Tapi teman-teman, ada yang ingin saya jelaskan juga bahwa apa yang akan kita pelajari dalam konten kedepannya, bahasa Arab ya itu terbagi menjadi dua secara umum ya, secara garis besar. Bahasa Arab dalam penggunaannya, dalam manfaatnya, fungsinya terbagi menjadi dua. Ada bahasa Arab muhadatsah, al-lughatul arabiyyah. Ada yang namanya muhadatsah, ada yang namanya kitabah. Oke. Muhadatsah ini artinya apa? Artinya bahasa Arab percakapan. Oke. Dan kitabah artinya bahasa Arab tulisan. Insya Allah kedepannya saya akan mengajarkan dua jenis bahasa Arab ini. Ya, karena sebetulnya kalau kita menguasai bahasa Arab tulis dan membaca, itu kita akan mudah mempelajari bahasa Arab percakapan. Tapi kalau kita misalnya targetnya hanya ingin bisa bercakap-cakap dengan bahasa Arab, itu sebetulnya nggak terlalu fokus di sini ya, di kitabahnya. Ya, karena kita akan menggunakan sistem, misalnya sistem belajar anak-anak kecil, anak-anak balita ya. Ketika mereka belajar bahasa Indonesia atau mereka belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab, mereka tidak belajar teori, mereka langsung praktek, dan itu yang membuat mereka bisa bercakap-cakap atau berinteraksi dengan verbal. Baik. Nah, teman-teman, nanti kita juga akan banyak menemukan kesamaan antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Contoh misalnya dalam bahasa Indonesia ada namanya kata kerja transitif gitu ya. Ada kata kerja intransitif gitu kan. Kata kerja yang membutuhkan objek, yang tidak membutuhkan objek, itu akan banyak akan kita temukan di sana. Artinya akan ada banyak teori-teori yang sama antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Namun hanya beda bahasanya aja. Tapi untuk strukturnya, untuk teorinya itu sama. Gampang sekali teman-teman, karena saya sendiri sudah mempraktekkan. Baik, jadi ini kita ingin memberikan gambaran betapa sederhananya pelajaran bahasa Arab. Baik teman-teman, kurang lebih ini adalah konten pengantar bahasa Arab untuk hari ini. Cukup dulu ya. Bagi teman-teman ya yang merasa ini kayaknya bakal keren banget nih gitu ya. Oke, jangan lupa ajak teman-temannya, ajak kerabatnya. Insya Allah kita akan sama-sama belajar bahasa Arab langsung dari Gaza Palestina, dan dalam prakteknya saya akan mengajak ya, orang langsung native speakernya ya, orang Arab asli, orang Gaza asli, untuk ntar ikut berinteraksi dengan kita dalam pronunciation-nya, dalam muhadatsahnya, dalam pelafalannya ya, talaffuz ya, atau pelafalannya insyaallah taala. Dan teman-teman, insyaallah sebetulnya saya sih sejauh ini saya ingin mengadakan ini seminggu sekali ya, setiap hari Ahad ya. Tapi kita lihat ke depannya, kalau memang ternyata animo netizen, animo antum itu besar, mungkin saya buat 2 hari dalam 1 minggu insyaallah taala. Dan untuk kalimat-kalimat sederhananya saya akan banyak share kepada antum semua di video-video postingan-postingan pendek di Instagram dan TikTok. Nah, jadi teman-teman yang belum follow Instagram saya dan TikTok saya, silakan ada di deskripsi ya. Di follow, karena insya Allah mulai hari ini saya akan mulai memberikan frasa-frasa, klausa-klausa, mufrodat baru dalam bahasa Arab ya, untuk kalian gunakan dalam sehari-hari insya Allah taala. Ya teman-teman, demikian untuk pertemuan hari ini, pengantar tutorial bahasa Arab, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Teman-teman, kalau ada masukan, kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa bagi yang belum subscribe channel ini, semoga bermanfaat, karena subscribe kalian juga merupakan dukungan, support bagi channel ini agar terus berkembang dan memberikan manfaat yang luas untuk masyarakat luas. Demikian bersama saya Muhammad Hussein di Gaza Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.